situ amalan di pagi hari kita laksanakan. Masuk di waktu siang hari halaman 245. Sholat zuhur sebelumnya ada sholat sunnah rawatib qabliyah zuhur 2 atau 4 rakaat. 2 atau 4 rakaat. Di hadis riwayat Bukhari, sumber hadis dari Ibnu Umar disebutkan 2 rakaat qabliyah zuhur. Di hadis riwayat Muslim, sumber hadis dari Aisyah 4 rakaat sebelum wudhu. Boleh 2, boleh 4, dasarnya hadis yang sahih semua. Kenapa beda? Bisa jadi Ibnu Umar tidak melihat 4 rakaat yang dilakukan Nabi. Mungkin 2 rakaat di rumahnya, 2 rakaat ya, di masjid. Kalau yang dilihat oleh Ibnu Umar ya 2 rakaat itu. Sedangkan Aisyah tidak melihat apa yang beliau biasa lakukan di rumah. Dan pasti 2 atau 4 berdasarkan hadis yang sahih. Kita pilih mana yang kita bisa kerjakan. Dia zuhur. Setelah sholat zuhur lanjut zikir. Setelah sholat fardu kemudian sholat sunnah rawatib 2 rakaat. Yang lain juga 4 rakaat. Terus waktu sore hari sholat asar, kemudian lanjut zikir. Setelah sholat dan zikir petang sampai selesai. Zikir setelah sholat dan zikir petang. Jadi bisa digabungkan sebelum zikir setelah sholat asar itu bisa sekaligus zikir petang. Kalau ada waktu baca buku-buku Islami sebaiknya disempatkan mudah dan bermanfaat. Ini 2 hal yang sulit dan pasti bermanfaat. Jika ada keluarga yang sakit, bisa juga waktu ini digunakan untuk menjenguk keluarga yang sakit atau kerabat atau tetangga sambil mendoakan kesembuhan. Terus waktu malam hari sholat maghrib, lalu berzikir setelah sholat dan sholat sunnah 2 rakaat setelahnya. Sunnah rawatib ba'diyah maghrib 2 rakaat. Lanjut sampai ke isya, lalu berzikir setelah sholat dan sholat sunnah 2 rakaat setelah. Setelah pernah saya sampaikan waktu-waktu yang jangan terlewat untuk mengejar ketertuturan amal-amal kita ada masalah. Sebelum subuh sampai waktunya subuh, jadi waktu-waktu seperti jam terakhir itu sampai subuh, dan setelah subuh sampai matahari terbit. Lalu setelah asar, lalu menjelang maghrib sampai datangnya maghrib, dan setelah maghrib sampai waktu isya. Ini waktu-waktu yang bisa mungkin dimanfaatkan betul untuk banyak berzikir, berdoa, istighfar, tilawah Quran. Sebelum subuh misalnya sepertiga malam terakhir itu waktu spesial, karena di hadis hari disebutkan setiap malam di sepertiga malam yang terakhir Allah turun ke langit dunia berdoa.
Firman siapa di antara sahabatku yang berdoa mengabulkan doanya. Kemudian di beberapa ayat Quran disebutkan yastaghfiruna bil ashar, sifat hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu beristighfar di waktu tersebut. Menunjukkan waktu yang sangat singkat. Setelah subuh sampai terbit matahari, sebagaimana kemarin sudah kita singgung juga, waktu yang sangat dianjurkan untuk banyak berpikir sampai terbitnya matahari, lalu melaksanakan sholat. Ya, setelah matahari terbit, maka pahalanya sangat besar seperti umroh dan haji sempurna. Setelah asar sampai terbenamnya matahari maghrib, itu waktu mustajab doa, terlebih di hari Jumat. Seperti ini waktu mustajab doa. Maka banyak ulama berpendapat bahwa di hari Jumat dalam satu riwayat disebutkan ada waktu yang siapapun berdoa maka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma waktunya kapan di hari Jumat itu ada beberapa orang. Di antara pendapat itu mengatakan setelah asar sampai terbenamnya matahari. Ya. Pendapat yang lain mengatakan di antara dua khutbah. Waktu dia bertobat di kebanyakan ulama berpendapat setelah asar sampai terbenamnya matahari. Lalu setelah maghrib sampai isya itu waktu yang tidak terlalu panjang, maka yang dimana-mana kalau tidak dimanfaatkan untuk banyak pikir, doa, tilawah Quran, kajian keilmuan dan sebagainya. Sebab disebutkan dalam satu hadis, selagi seseorang berada di masjid dan tidak berhadas, sambil menunggu waktu sholat itu, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengerjakan sholat, dianggap mengerjakan sholat. Kemudian selama tidak berhadas, malaikat terus mendoakannya. Allahumma hamdu, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, malaikat yang mendoakan. Selagi berada di masjid dan tidak berhadas. Dan setelah sholat menuju sholat yang berikutnya, yaitu teranggap mendapatkan pahala sholat dan disebut sebagai ribat, pada ilmu ribat. Ribat itu berjaga-jaga di garis perbatasan dalam perang jihad fisabilillah. Makanya besar sekali mendapatkan. Ya, ini maghrib sampai isya, atau saya sholat isya, sholat Jumat 2 rakaat setelah. Lalu baca surat Al-Mulk. Jadi baca surat Al-Mulk setiap malam itu bisa setelah isya langsung atau menjelang tidur, pokoknya di waktu malam. Mana yang memungkinkan kita saja. Keutamaannya disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Tapi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa membaca surat Al-Mulk setiap malam, Allah akan menghalangnya dari siksa kubur. Maka Al-Mulk disebut sebagai Al-Mani, surat yang menghalangi membacanya dari siksa kubur. Al-Mani. Kami di masa Rasulullah SAW menamakan surat tersebut Al-Mani, penghalang dari siksa kubur. Ini merupakan salah satu surat di dalam Kitabullah. Barang siapa membacanya setiap malam, dia telah memperbanyak dan telah berbuat baik. Membacanya itu sudah selesai. Iya, Ayat terakhir. hanya 30 ayat surat Al-Mulk dan pendek. Ya, jauh lebih pendek dibandingkan surat Al-Kahfi. Al-Mulk enggak panjang. Ada orang Nabi dia dituduh bahwa ya, wa ala
30 ayat. Tiap malam. Tiap malam. Sholat. Boleh setelah isya langsung, boleh pokoknya di waktu malam itu mau jelang tidur juga boleh. Pokoknya di malam itu. Jadi di sini disebutkan setelah isya itu karena kalau di redaksi riwayatnya kan setiap malam itu. Ya, sudah setelah isya itu sudah masuk waktu malam. Lalu berpikir sebelum tidur. Di sepertiga malam tidaklah melakukan sholat tahajud dan witir. Adapun untuk sholat tahajud minimal 2 rakaat, witir 1 rakaat minimalnya. Ya, 2 plus 1. Maksimalnya 13 rakaat di sholat tarawih berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah sholat malam 13 rakaat. Itu dihitung juga dengan iftitahnya. Sebab di hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan oleh Aisyah, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, Nabi sholat malam tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, kalau di sini di hadis riwayat Muslim disebutkan 13 rakaat, berarti dimasukkan ke dalamnya 2 rakaat membuka sholat, yaitu sholat iftitah. Sebagaimana di satu riwayat Aisyah mengatakan karena Rasulullah SAW yaftahu sholatahu bil-laili bi raka'ataini khafifataini. Biasanya Rasul membuka sholat malamnya dengan 2 rakaat yang ringan. Sholat Tanya Pak Ustaz. ya silakan. 2 rakaat sebagai pembuka itu diutamakan ya Pak. Itu satu pertanyaan saya. Pertanyaan kedua saya tuh biasanya kalau tahajud tuh 4-4-3. Iya. Nanti yang 2 rakaat ini memang belum. Iya. Apa itu diutamakan atau terima kasih. 2 rakaat pembuka itu 2 rakaat sholat iftitah yang disebutkan. Ya, disebut iftitah artinya pembuka karena biasa dilakukan Nabi untuk membuka sholat malamnya. Jadi di riwayatnya disebutkan yaftahu sholatahu bil-lail. Kalau di teks hadisnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftahu sholatahu bil-lail bi raka'atain khafifatain. Karena Rasulullah karena yakunu kaunan, artinya keadaan kaum. Karena yakunu kaunan, bahasa kita jadi konon, tapi maknanya adalah apa yang biasa dilakukan adalah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah Rasulullah SAW itu biasanya yaftahu membuka. Fataha yaftahu al-Fatihah. Yaftahu beliau membuka sholatahu sholatnya bil-laili pada waktu malam atau sholat malamnya bi raka'ataini dengan 2 rakaat khafifataini yang ringan.
Nah, dari lafal yaftahu itu kemudian dimunculkan sholat, istilah sholat iftitah, sholat pembuka. Yang dimaksud pembuka di sini membuka atau mengawali sholat lain atau sholat malam. Nah, kalau hukumnya sunnah, ya. Itu dilaksanakan dan yang lepas dari terus kitanya itu Bersama atau sendiri. Baik, lanjutkan dulu ya, nanti kita jawab. Baik, ini disebut sholat iftitah karena dia membuka sholat malam yang dilakukan oleh Nabi. Hukumnya sunnah, artinya kalau tidak dilakukan juga tidak berdosa. Kesempurnaannya ya kita mengerjakannya mengikuti apa yang biasa dilakukan Nabi SAW. Kebolehan untuk tidak membuka dengan sholat iftitah itu merujuk di salah satunya hadis di mana Rasul bersabda sholatul lail matna matna, hadis harus jawab tadi tentang rakaat. Di satu hadis Rasul bersabda sholat malam itu 2 rakaat. Wa in khiftum, tetapi kalau kalian takut, khawatir akan masuk waktu subuh, maka lakukan witir ya 1 rakaat. Artinya sholat malam boleh minimal 2 rakaat plus witir 1 rakaat. Terus sebelum itu sholat kita bersama sholat sendiri. Terus 4 rakaat salam itu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari Muslim. Ya, secara lafal atau teks hadis Aisyah mengatakan Rasulullah SAW mengerjakan 4 rakaat. Jangan kamu tanya lamanya dan bagusnya beliau sholat. Kemudian beliau kerjakan 4 rakaat lagi. Jangan kamu tanya lama dan bagusnya beliau sholat. Kemudian beliau kerjakan witir 3 rakaat. Nah, tekstual hadis ini menyebutkan 4, 3. Ada sebagian ulama mengatakan 4, 3 ini maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bukan sekaligus 4 rakaat salam. Ini ada yang berpendapat begitu dengan alasan hadis riwayat Muslim tadi sholatul lail matna, sholat malam itu 2 rakaat. Sehingga perkataan Aisyah bahwa Rasul 4 rakaat kemudian 4 rakaat itu menurut pendapat ini mesti dipahami 2 rakaat salam, kemudian berhenti sejenak, lalu 2 rakaat salam lagi, berhenti sejenak, kemudian witir 3 rakaat. Tetapi ini namanya tafsiran terhadap dalil, atau dalam bahasa fikihnya adalah dalalah. Kalau secara thubut sumber dalil sahih, ya. Tapi dari pemahaman ulama berbeda. Tidak bisa dimutlakan pemahamannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Meskipun ada rujukan untuk memberikan tafsiran tadi di hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan sholat malam itu 2 rakaat. Kenapa? Sebab ada dalil lain yang juga bisa memberikan pemahaman atau tafsiran yang berbeda.
Di hadis riwayat Muslim disebutkan Nabi pernah sholat witir 7 rakaat dan beliau tidak duduk tahiyat kecuali pada rakaat ke-7. Berarti tidak selalu 2 rakaat salam. Ya, Nabi pernah witir 7 rakaat dan duduk tahiyatnya pada rakaat ke-7 saja. Itu menunjukkan bahwa tidak harus ditafsirkan 2 rakaat salam. Ya, sehingga 4 rakaat salam pun benar. Ya, kalau bisa diterima tafsiran ini. Ini tafsiran yang berbeda, yang semuanya ada rujukan yang saya bertafsirkan. Ya, sederhananya mau 2 rakaat salam silakan, 4 rakaat salam juga silakan. Semuanya benar merujuk pada hadis-hadis yang sahih. Perbedaannya pada aspek pemahaman terhadap dalil. Nah, itu para ulama berbeda. Ya, tinggal ditulis saja mana kita bisa. Kemudian untuk sholat iftitah tadi sendiri-sendiri atau berjamaah. Karena sholat iftitah itu bagian dari sholat malam, ya. Dan dalam praktek sholat malam terdapat beberapa riwayat bahwa Nabi pernah melakukan secara berjamaah, ya, maka boleh saja dilakukan berjamaah. Karena dia bagian dari sholat malam. Ada beberapa riwayat Nabi mengerjakan sholat malam berjamaah, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Walaupun yang biasa beliau lakukan tentu sendiri. Sholat tahajud itu beliau biasa lakukan sendirian. Ya, tapi ada beberapa kesempatan di mana Nabi dibersamai bersahabat dalam sholat malam. Ya. Jadi mau berjamaah boleh, mau sendirian juga boleh. Ya, untuk sholat witir yang prakteknya ada kalau 3 rakaat 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat lagi salam, itu karena ngikuti tafsiran tadi sholat lail makna ya 2 rakaat sehingga 3 rakaat dipahami 2 rakaat salam dulu kemudian tambah 1 rakaat. Tapi ulama yang lain yang tidak sepakat dengan itu. Disebutkan tadi ada riwayat Nabi sholat witir 7 rakaat dan itu tahiyatnya pada rakaat ke-7 saja. Itu sekitar perbedaan dalam tafsiran dan praktek yang untuk sholat witir waktunya seluruh malam setelah isya sampai sebelum sholat sunnah fajar. Jadi kalau habis isya itu mau langsung witir boleh saja. Kalau nanti khawatir nggak bisa bangun. Di witirnya di depan. Boleh, ya, walaupun lebih utama setelah sholat malam sebagaimana Nabi biasa melakukannya. Beliau menjadikan witir sebagai untuk dari sholat malamnya. Tapi kalau khawatir tidak bisa bangun, maka witir terlebih dahulu sebelum tidur diperbolehkan. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah berkata, "Ausani khalili bi thalathatin." Khalili kekasihku, maksudnya Nabi Muhammad SAW, karena saking cintanya pada Nabi, Abu Hurairah menyebut Nabi itu kekasihku. Kekasihku memberikan wasiat kepadaku 3 hal. Ya. Puasa 3 hari 3 bulan, 2 rakaat sholat duha, dan anku tiraqabil amal, dan agar aku mengerjakan witir sebelum tidur. Nah, mengenai sebab kenapa Rasul memberikan wasiat ini pada Abu Hurairah untuk witir sebelum tidur, diantaranya adalah karena Abu Hurairah ini termasuk Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu para sahabat yang tidak punya rumah, ya, kemudian diberi tempat tinggal di sekitar masjid. Cukup banyak Ahlus Suffah itu, ada Abu Hurairah, ada Abu Dzar Al-Ghifari,
Ya. Jadi kira-kira seperti kalangan santri kalau kita. Aktivitas paling banyak itu belajar dan ritual ibadah. Nah, karena seringkali harus belajar, dalam hal ini menghafalkan hadis-hadis yang kita dapati, ya prestasi yang dilakukan oleh Abu Hurairah itu banyak sekali mendengarkan hadis. Ya, untuk mengejar ketertinggalannya itu pernah kita sampaikan. Abu Hurairah kan masuk agak telat masuk Islamnya. Abu Hurairah itu masuk Islam sampai Rasul wafat kurang lebih sekitar 3 tahun bersama Rasul. Jadi sudah agak telat. Nah, karena menyadari telat masuk Islam, ya mengatakan karena itu terlambat dari para sahabat yang lain, maka sejak keislaman ini di mana ada Rasulullah, di situ harus ada aku. Ya. Apa yang dilakukan Rasul akan aku lihat, aku amati, ya aku hafalkan dan akan aku sampaikan. Itu sudah tekad itu. Dan kita mendapatkan hasilnya. Kebanyakan hadis dari Abu Hurairah. Itu jasanya luar biasa. Pahalanya Abu Hurairah itu ngalir terus sampai sekarang. Nah, karena sering kali menghafalkan hadis untuk kemudian disampaikan, itu sering kali sampai larut malam Abu Hurairah. Rasul khawatir kalau malam itu terlewatkan begitu saja, maka diberi wasiat khusus, ya agar witir sebelum tidur. Nah, mungkin ada yang semisal dengan Abu Hurairah ini, aku iso-iso hajilan juga. Kalau tidur khawatir nanti 12 sampai subuh, maka lebih baik witir sebelum tidur. Tapi kalau yakin bisa bangun, ya lebih utama witir nanti di akhir salat malam. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab, yakin bisa bangun. Tanya Ustaz. Ya, silakan. Itu saya pernah mendengar itu dari ceramah Ustaz dan juga dari pengajian yang lain itu, yang mengiringi sholat sunat ratib, yang mengiringi sholat fardu itu, kalau sebelum duhur itu 4 rakaat, setelah duhur 2 rakaat. Tapi setelah asar ada yang menerangkan bahwa tidak ada sholat ratib sebelum asar, tapi diganti dengan sholat sunat mutlak. Itu apakah benar atau? Sholat sunat ratib kok kemudian asar Iya. Ada. Ada. Jumlahnya 4 rakaat. Malam. Tetapi ghair mu'akkadah, tidak terlalu kuat anjurannya. Ya, termasuk kategori ghair mu'akkadah, bukan sholat sunnah mu'akkad, tapi sholat sunnah ghair mu'akkadah. Kadang-kadang saja dilakukan. Ya, jadi hadis riwayat Bukhari disebutkan 4 rakaat. Jadi itu kalau kita melakukan itu lebih utama yang sholat 4 rakaat itu, sholat sunat 4 rakaat sebelum asar, atau sholat sunat yang mutlak itu Pak? Ya lebih kalau sebelum asar kan Ya. jelas ada dekatan waktu. Oh. Sholat rawatibnya itu lebih lama. Kalau mutlak itu kan tidak terikat waktu. Oh. Ya. Kapan saja kalau ingin sholat itu bulan itu terus langsung sholat mutlak dulu. Terus di riwayat yang lain, di riwayat Muslim, Rasul bersabda, "Baina hadaini sholatun, bainal hadaini sholatun, bainal hadaini sholatun." Ini itu 3 kali. Antara adzan dan iqamah ada sholat sunat. Antara adzan dan iqamah ada sholat sunat. Antara adzan dan iqamah ada sholat sunat. Liman sya'a, bagi siapa yang mau, menunjukkan sholat di sini hukumnya sunnah, ya bukan wajib, karena liman sya'a, bagi siapa yang mau. Berdasarkan keumuman teks hadis inilah, ya para ulama atau sebagian ulama mengatakan pokoknya antara adzan dan iqamah ada sholat sunnah. Tapi itu di luar sholat sunat ratib itu. Ya justru sholat sunnah rawatib, kalau nggak ada iqamah kan sudah masuk waktu sholat. Iya.
Ya. Oh. Karena itu ada yang berpendapat dari kuliah Jumat juga ada sholat sunatnya kan itu berdasarkan pada keumuman dari ini. Nah, walaupun ada yang berpendapat nggak ada itu karena apa? Setelah adzan sudah khutbah, sekarang kan gitu. Artinya kan tidak ada jeda sama sekali. Nah, sehingga sebagian pendapat kalau sholat Jumat ya kuliahnya nggak ada. Alasannya apa? Alasannya setelah adzan dan langsung khutbah. Satu lagi Pak, Ya. saya membaca buku itu ada doa Robitah, tapi sebelum doa Robitah itu ada al-maksurat. Nah itu maksudnya apa itu Pak? Al-maksurat dan doa. Maksurat, tapi samanya maksurat. Iya. Kali maksur, artinya ada asal ada riwayatnya dari Nabi. Artinya doa dan zikir itu berdasarkan hadis-hadis Iya. yang mutas